Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak Ibu guru semua, khususnya di Komet yang sudah bergabung di Komet dan juga pada umumnya seluruh Indonesia ya, yang guru kreatif, yang guru yang luar biasa yang pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di Komet Talks ya, yaitu salah satu acara yang asik, bincang-bincang asik bersama anggota Komet yang punya karya yang luar biasa di media pembelajaran khususnya ya. Jadi Comet Talks ini diperuntukkan bagi semua anggota yang tergabung dalam Comet yang punya karya media pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang seluruh Indonesia yang belum tergabung di Comet, silakan untuk mencari dan juga bergabung di komunitas media pembelajaran di wilayahnya masing-masing ya. Kalau misalnya belum, nanti boleh di mendirikan di wilayah tersebut. Baik. Hari ini kita ada tamu yang luar biasa. Oke, sebelumnya karena hari ini masuk di bulan Ramadan ya. Jadi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu guru semua yang menunaikan puasa di bulan Ramadan di tahun 2023. Ya, semoga lancar dan diterima ibadahnya. Baik, hari ini kita akan berbincang kembali dengan salah satu anggota Komet. Ini juga kayaknya satu wilayah dengan saya nih, Sumatera ya. Iya Pak. Ya, Sumatera. Kalau saya di Sumatera Selatan, Ibu Ice ya. Kita uh, berjumpa dengan Ibu Ice Rolianse Selvia Sianturi dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Iya, Iya benar Pak. ya? Sumatera Utara Pak. Oke, Sumatera Utara di Kabupaten Asahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Kometox ini berbincang dengan Ibu Ice dari Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan ini juga termasuk salah satu dari komet wilayah yang sangat baru ya. Iya. Sangat baru, sangat muda, dan ini semangatnya saya kira kita perlu belajar dari Bapak Ibu yang di Kabupaten Asahan. Semoga kita menular ke kita ya. Pada pagi hari ini kita berbincang tentang media pembelajaran, tapi sebelumnya silakan Ibu Ice untuk perkenalkan diri ya. Dari mana, dari sekolah mana, dan nanti boleh media apa yang perlu kita bincangkan pada siang hari ini. Silakan Ibu Ice. Oke, terima kasih buat Bapak Ali, bahkan buat seluruh guru-guru hebat yang boleh bergabung di kemudian hari bersama Pak Ali. Perkenalkan, nama saya Roliance Selvia Sianturi. Saya dari Sumatera Utara. Saya sebagai pengajar di UPTD SDN 017108 Sentang. Dan pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih boleh berbincang-bincang, bahkan bersama-sama kita untuk sharing tentang media-media kita yang pada saat ini atau pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang namanya mobil ramah atau rusak mobil rantai makanan. Pada saat ini materinya yang akan saya ambil itu tentang rantai makanan dari mata pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam. Jadi buat Bapak Ibu nanti boleh sama-sama kita belajar karena pada saat ini kita semuanya sama belajar. Jadi nanti media apapun yang saya sampaikan mungkin boleh menjadi bahan ajar Bapak Ibu juga. Bahkan saya lebih senang ketika media ajar ini boleh kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Oke, luar biasa. Pasti menarik yang akan kita bincangkan untuk selanjutnya. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu deh wilayah untuk wilayah Asahan ya. Mungkin juga di seluruh Indonesia ada yang baru dengar, ada yang sudah dengar, tapi mungkin bisa diperkenalkan wilayah sebelah mana sih Bu Ice untuk yang Asahan itu di Kalau Sumatera kita Utara bagaimana pastinya nih? kalau kita di Sumatera Utara ini kan Pak, kita kan ibu kotanya kan Medan nih. Ya, Nah, Medan. Dan kita kalau kami yang Asahan ini pusatnya memang kita yang masih di kisaran, Pak. Ya kan? hmm, Nah, jadi Asahan ini luas, Pak. Ada yang oh, jadi Kabupaten Asahan. Mencakupnya dia luas, banyak. Asahan berapa kabupaten? ada berapa desa? Kecamatannya serat, ada 114 desa, Pak. Wah, mantap ya. Ah, makanya pada saat ini kita baru gitu kan, baru kita dari Asan ini biar mungkin pun Bapak Ibu yang dari luar pulau bahkan yang kita bisa
jauh jaraknya, ya Asahan ini agak jauh sih Pak dari Medan. Kalau kita misalnya khususnya Hmm, kisaran ya Pak ya, itu bisa 4 jam 4 perjalanan jam dari perjalanan kita. mobil, motor. Iya, mobil Pak. Oh, Mobil tapi jalannya bagus ya. kereta api. Apa? Untuk keadaan jalannya bagus ya. Iya, bagus Pak, bagus. Oke, oke, oke. Bagus Pak, udah ada via tolnya Pak. Oh, Jadi mantap. 4 Karena jam nanti lah, kan agak memang jauh dari nyambung ya, Medannya Pak. dari Aceh sampai ke Lampung kan nanti menyambung ya. Itu sudah bisa digunain Mm-mm. tolnya belum? Itu yang kalau misalnya dari mau ke Pekanbaru ya ke Riau ya. Iya, lewatin Kisaran Pak. Oke. Ah, Jadi nanti semakin lewatin dekat jalan tuh kalau Kisaran. misalnya ke Asahan dan kemana lewat tol ya. Iya, harapannya gitu sih. Maksudnya di Sumatera kita di setiap provinsi ada nanti komet-kometnya kan. Iya. Jadi dari Aceh nanti kita langsung sehingga kita Oke. nanti Asahan sehingga ke sini ya. Oke. Untuk pengurus dari Kabupaten Asahan sendiri itu wilayah dari mana aja anggotanya? Kalau kita anggotanya Pak, ya masih yang kan kita Asahan nih. Iya, kita 3 kecamatan yang masih di daerah kisaran dari kecamatan kisaran kisaran Barat, kecamatan kisaran Timur, sama Pulau Bandring gitu Pak. Oke, nanti Tapi semoga masih ini dah besar. sebagai bibit ini ya, komet di Sumatera Utara ya. Nanti bisa besar dan juga karena semangat dari eksistensi kawan-kawan semua di Asahan nanti bisa membesar ke Sumatera ya. Kalau Amin. dibandingin dengan Sumatera Selatan ini anggotanya malah dari mana-mana ini jaga konstennya. Tapi kita nanti halo kayak Itu ngumpul ketua rame kita ya. Pak. Oke, oke. Hmm. Ini ketua Baik. kita Pak. Oh, ketuanya. Bapak siapa nih? Salam Pak Ali, saya Ardiansyah Pak Ali. Oh, salam kenal Pak Aryansa. Ya, mantap, mantap, mantap. Baik. Nanti boleh ngobrol nganu deh apa bersama-sama itu ya. Ya, Baik, boleh. untuk media pembelajaran saya lihat di RPFP-nya tuh kayak menarik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbincang tentang media pembelajaran mobil rantai makan ya. Mobil Rama, mobilnya Mas Rama ya. Jadi nanti kayaknya juga ini dari bahan-bahan daur ulang yang mungkin salah satunya juga saya sukai karena kenapa kita menyukai untuk bahan daur ulang karena memang bahan-bahan seperti ini juga sangat murah, juga sangat mudah didapat dan juga tidak mahal untuk mengumpulkannya mungkin dari kardus, dari kertas bekas dan sebagainya. Tapi untuk eh, selanjutnya silakan Bu Ice di ini dong diterangin kenapa sih tertarik pakai daur ulang gitu. Yang alasan kenapa kita menggunakan daur ulang, yang pertama kan ketika khususnya kardus lah kan Pak. Misalnya Hmm. nih kita beli minuman apa teh gelas gitu kan Pak. Kan sayang kardusnya bertumpuk. Jadi kan kita berpikir memang memang laku dijual ya kan. Tapi kan alangkah lebih baik ketika bahan bekas itu boleh kita gunakan kembali. Bahkan Ya, ketika kita gunakan kembali ada manfaatnya gitu Pak. Salah satunya bisa kita memperdayakan untuk kita membuat media pembelajaran. Apalagi kan memang basicnya kita sebagai tim pengajar gitu Pak. Jadi kita hmm, bisa melihat apa kegunaan bahan-bahan bekas ini boleh kita kita modifikasi lah gitu untuk membuat media-media pembelajaran kita sehingga ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak memang ketika kita hanya menyampaikan materi mereka mendengarkan gitu kan Pak tapi hmm, alangkah lebih baiknya atau anak-anak lebih tertarik Pak ketika kita ya, menunjukin apa media kita ataupun produk ataupun hal yang baru jadi ketika kita masuk ke dalam ruangan saja kita bawa hal yang baru itu kan mereka mereka sangat heboh itu ya. pas langsung wow lah gitu ketika kita masuk ke ruangan kita Apaan lagi kan ini ya? penasarannya lebih. Nah, apalagi gurunya kalau menggunakan media daur ulang, nanti dia selalu berinovasi, gitu ya. Misalnya mobil ramah ini kan mungkin khusus untuk daur ulang. Terus nanti apalagi sains, sains ini saya lihat banyak sekali bisa media yang bisa kita gunakan daur ulang. Saya pernah juga ngajar sains itu saya menggunakan apa ya suntikan bekas ya. Ya suntikan bekas itu kan bisa untuk sains juga daya dorong, daya tarik, gitu ya. Dan itu banyak sekali untuk itu. Nah,
Sudah lama belum Ibu Ici untuk menggunakan daur ulang ini? Apakah sejak Komet berdiri, apakah memang jauh sebelumnya sudah menggunakan? Sebenarnya Pak, karena memang saya baru tim pengajar baru banget, makanya Oke. saya banyak belajar. Makanya pas ketepatan, saya Hmm. bersyukur banget ketika saya udah mulai gabung terbentuklah wadah yang namanya Komet. Nah, dan itulah saya senangnya, saya bersyukurnya ketika terbentuknya wadah Komet ini, jadi apa yang ada di pikiran kita boleh kita salurkan, bahkan kita dibimbing Pak. Jadi ketika saya Hmm. baru masuk bergabung tahun kemarin, dibantu dengan adanya wadah, kita kan ada pertemuan gitu Pak. Pertemuan di Komet ini, itu makanya kita berterima kasih buat tim-tim yang boleh membentuk Komet ini untuk boleh, apalagi saya guru pengajar yang baru, boleh kita belajar bersama gitu Pak. Jadi apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di pikiran guru-guru yang lain, boleh kita satukan. Bahkan ketika kita belajar banyak dari saya, dari ibu bapak yang lain, kita lebih banyak dapat belajar Pak, medianya. Jadi Benar. itulah terpikirkan ketika saya masuk di kelas 5, kebetulan saya mengajar khusus di kelas 5, ada pembelajaran sains tentang rantai makanan. Itulah kita berpikir untuk melakukannya. Sebenarnya mobil ramah ini baru lah Pak, baru tahun lalu. Oke. Dan Tahun lalu, oke. Berarti memang sudah lama digunakan ya. Jadi kehadiran Komet di Asahan, khususnya sama Ibu Ica itu sangat membantu ya. sangat banget Pak, sangat Nah, sekali. tapi sebelumnya gimana? Sebelumnya merasa gimana kalau kita dibandingin sebelum ada Komet dan sesudahnya itu apa perbedaannya kira-kira? Kalau perbedaannya pasti nampak Pak. Misalnya kan kayak saya yang tadi yang ketika saya terjun nih jadi tim pengajar, ketika waktu wadah Kometnya maksudnya belum ada, kita kan melakukan media pembelajaran khusus untuk siswa kita Pak. Ya, kita Anak-anak buat pemikiran, sendiri gitu ya. untuk siswa kita sendiri kan. Memang anak-anak pasti senang gitu. Nah, tapi ketika pas Komet hadir, wadah Komet ini hadir, kita dipertemukan dengan guru-guru hebat yang lainnya, kita boleh sharing Pak. Bahkan apa yang disampaikan media-media yang disampaikan guru hebat yang lainnya, boleh kita sampaikan di kelas kita. Jadi lebih semangat kita Pak membuat medianya. Kita kan nggak tahu Benar. nih media Bapak Ibu yang guru-guru hebat yang lainnya. Ketika kita bertemu, ini untuk materi matematika, ini untuk pelajaran PPKN. Misalnya kemarin saya Pak buat ular tangga juga tuh, ular Oke. tangga. Nah, jadi kita lebih semangat Pak. Ketika kita guru kan, oh ini ada media pembelajaran. Kita berusaha untuk membuat media pembelajaran kita sendiri, walaupun itu idenya dari Bapak Ibu guru-guru hebat yang lainnya. Jadi kita Jadi berbagi. istilahnya gini ya, sangat membantu sekali perkembangan Hmm, kita sendiri untuk diri kita. Jadi sebelum komen tuh kita merasa bahwa kita sendiri, repot sendiri, nggak ada ide yang dikumpulkan itu ya. Kita punya ide sendiri, sebelumnya eksekusi sendiri, capek sendiri, ngunyah sendiri itu ya. Tapi kalau bagus sekali ya, kalau misalnya saya juga bisa belajar dari Asahan nih, bisa ngumpul. Saya lihat foto-fotonya tuh ngumpul iya, bareng, membuat media pembelajaran bareng, dan itu nanti juga bisa saling dipinjam gitu ya. Dan juga bisa hmm, bertukar pikiran bagaimana sih membuat media kayak ular tangga, kalau nggak bisa nanti bisa saling belajar dan sebagainya. Saya sangat ini ya, sangat terharu dan luar biasa ya bisa untuk meningkatkan kualitas kita di sekolah kita masing-masing. Kalau seandainya itu nanti diajarkan sama komet-komet yang lain yang bisa ngumpul secara berkala itu bagus sekali. Karena memang dalam beberapa keadaan di wilayah itu mereka memang sangat berpencar wilayah ya, berpencar wilayah, ada yang di kabupaten ini, anggota satu di kabupaten lain sebagainya. Kalau misalnya nanti mereka ngumpul secara berkala agak kesulitan, tapi sangat mudah sekali untuk diasahan ini, bagus sekali, nanti bisa saling meminjam gitu ya. Nah, bisa jelasin dikit dong gimana sih media itu, bisa ditunjukin oh, nggak medianya? boleh dong. Boleh boleh, nanti biar kita bisa saling tahu nih gimana. Nah, ini dia bentuknya seperti ini Pak. Wow. Saya kurang Oke, mundur oke. ya Pak. Ini yang mobil ramah untuk Oh, berapa? apa ini? Yang sains ya. Iya Pak, ini yang sains. Jadi boleh saya jelaskan Oke, sedikit oke, Pak. oke. Gimana Nah, tuh? jadi mobil ramah ini kan kita gunakan pakai apa? Dari kardus.
kita bentuk polanya seperti mobil. Ini kan Pak, kita buat mobil. Waktu anak-anak senang ketika, apalagi kita di tingkat SD, ketika mereka lihat ada beberapa warna, pasti anak-anak senang, tertarik, matanya Ya, tertuju. Jadi pertama kita buat kardus dalam bentuk mobil, setelah itu kita bentuk puzzle-nya Pak. Ini bahkan secara khusus sebenarnya ini bisa setidaknya bisa kita kenalkan juga Pak. Misalnya boleh kita campurkan. Ini kan persegi nih, anak-anak pun jadi mengenal oke. juga Itu bangun-bangun. bisa terkait dengan matematika juga ya. Iya, bangun-bangun datar. Jadi Bisa tematik inilah berarti. bisa anak-anak mengenal lagi. Maksudnya Hmm, ketika kita sains juga anak-anak tahu, oh itu Bu, itu kan berbentuk persegi. Nah, oke. seperti itu Pak. Kayak misalnya rodanya itu Bu lingkaran. Nah, gitu. Jadi Ah, anak-anak ketika melihatnya mereka bisa ingat kembali gitu Pak. Nah, ini kan oke, oke. kita buat apanya jendelanya nih. Kita gunting sama ini rodanya berbentuk lingkaran. Itu Jadi kertasnya bisa dari origami juga ya? iya Pak, ini kita tempelin sama kertas origami. Kan ketika sudah kita bentuk ini, belakangnya kan bolong nih karena ini kita Oke. gunting. Kita lapisi Oh. Pak sama Hmm. karton. Sama Oh, karton ya, warna ya, ya. hitam kita Ah. lapisin supaya nanti ketika puzzle-nya boleh kita masukin ke dalam sini Pak. Oh, bisa klop itu ya? Iya, rodanya. Baru itu Hmm. ini kita cat biar anak-anak lebih lebih tertarik melihatnya pakai Itu pensil. cat, itu bahan catnya pakai apa? Pensil apa Pak? Cat cair Pak. Cat cair ya? Oke, oke. Ya, ini kita cat yang berwarna-warni. Biar mereka Wow. tertarik. Setelah itu ini kita gunting double tip sebagai petunjuk rantai makannya Pak. Nah, Oke. jadi berhubungan dia Pak. Mm-mm. Berhubungan sampai Terus sini. cara masang gambarnya gimana? Oh, kalau untuk apanya Pak, nanti nanti kan kita kan jelaskan dulu sama anak-anak. Kita jelaskan, kita kan materinya kan rantai makanan. Hmm. Pertama kan udah ketika kita bawa medianya ini ke dalam ruangan, kita jelaskan terlebih dahulu pada saat ini kita belajar di materi rantai makanan. Nah, ditanya rantai makanan itu apa? Misalnya serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Pertama kita jelaskan dulu pengertiannya. Arti dari rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Kemudian nanti kita jelaskan dulu urutannya yang mana dikatakan produsen, konsumen, sama pengurainya. Setelah itu nanti Pak kita buat contohnya terlebih dahulu. Yang pertama sekali kita jelaskan sama anak-anak, kalau dikatakan dengan produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, berarti dia tumbuh-tumbuhan. Nah, barulah kita masukkan ini anak-anak. Ketik produsen itu kita letakkan yang di sebelah sini. Nah, kita tempelkan ini puzzle-nya. Kita buat yang udah kita print padi. Itu gambar apa itu? Padi. Padi, oke. Padi. Kita tempel di sini. Itu rantai padi yang pertama ya, oke. Ketika padi tumbuh, kita masuk ke produsen. Yaitu apa? Tikus. Tikus memakan padi. Di sini kita lengketkan. Jadi berbentuk puzzle, Pak. Gambar-gambarnya bisa diganti ya? Boleh, Pak. Boleh. Boleh kita misalnya ganti. Tikus saya ganti belalang gitu. Boleh, Pak. Nah, udah tikus, baru masuk ke produsen kedua. Produsen kedua itu apa? Misalkan kita jelaskan, ini ada ular. Ular memakan tikus. Oke. Katakan ular memakan tikus. Selanjutnya, produsen yang ketiga itu adalah burung elang. Burung elang. Konsumen ketiga, burung elang. Itu burung elang memakan ular. Dan yang terakhir, ketika burung elang mati dapat diuraikan oleh nih yang kita kasih ulat atau belatung yang memakan bangkainya burung elang. Udah kita jelaskan satu materi rantai makanan yang ada di darat, Pak. Nah, nanti anak-anak saya siapkan juga Pak beberapa.
beberapa perinan yang lain. Nah, jadi ketika ketika kita jelaskan sama anak-anak, ketika padi, contohnya padi tumbuh dimakan sama tikus. Kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dan diuraikan oleh belatung atau ulat. Jadi nanti kan ada pertanyaan kita sampaikan. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya ular tidak ada? Nah, kan kita kasih pertanyaan sama anak-anak biar memacu anak-anak kita untuk boleh berpikir. Berpikir ya. Bagaimana kalau misalnya ular tidak ada? Nah, kita bilang gitu kan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tikus hidup tidak? Hidup, Bu. Karena kan padi tetap ada. Nah, padi tetap ada, terus tikus hidup tidak? Hidup, Bu. Jadi elang gimana? Ya, elang akan punah karena makanannya tidak ada. Dan ini pun akan punah. Tapi nak, kalau misalnya si padi yang tidak ada, apa yang terjadi? Tikusnya tidak ada makan, tidak ada makanan berarti tikus mati. Ular pun tidak ada makanan, berarti ular mati. Begitu juga dengan elang. Sehingga rantai makanan tidak seimbang. Seperti itu, Pak. Jadi nanti kan ketika udah kita jelaskan seperti itu, nanti kita bagi anak-anak kelompok. Kita bagi dia yang rantai makanan atau biota yang ada di laut. Seperti ini ikan kecil dimakan sama ikan sedang dimakan hiu. Setelah itu hiu diuraikan sama cacing laut. Jadi Pak, mobil ramah ini bisa membantu kita guru-guru untuk boleh menjelaskan materi kita rantai makanan kepada anak-anak. Anak-anak pun ketika kita masuk ke dalam ruangan membawa media, pasti anak-anak tertarik, penasaran. Mereka penasaran apa yang dibawa ibu ya, apa yang gimana nyata, maksudnya lebih nyata. Mereka mengetahui Pak prosesnya, proses dari rantai makanan ini. Seperti itu memang juga sederhana. Itu memang kalau kita gali lagi sebenarnya Bu Ice itu bisa diajarkan mengandung moral juga ya. Misalnya ular itu nanti nggak ada tuh. Akhirnya tikus merajalela, gitu ya, karena memang padi tikusnya masih banyak. Kira-kira tikusnya mau kemana? Tikusnya ya kemana-mana sampai ke rumah dan sebagainya. Itu nanti bisa diajarkan ke moral anak-anak juga. Nah, kalau misalnya sekarang kadang ada anak sangat kritis seperti ini. Sekarang kan nggak ada burung elang, Bu. Itu ular dimakan siapa tuh ular? Kayak gitu gimana? Ada hewan yang lain, karena kan bukan cuma ular aja yang makan ular. Bahkan bisa kita kembalikan ke anak-anak kita. Kira-kira kalau ular kan udah jarang nih kita temukan. Kira-kira apa ya, hewan apa ya yang bisa makan ular? Nah, gitu. Jadi nggak cuma basicnya ke elang aja. Nanti pun kita kan bisa kasih pertanyaan juga sama anak-anak kita. Kalau ular nggak ada, apa ya kira-kira hewan yang bisa makan ular? Tak berjalan tidak? Apakah cuma hanya elang aja? Apakah cuma ular aja yang makan tikus? Kan tidak. Itu kenapa kira-kira Bu Ica kenapa kok tertarik pakai ini mobil ya, bentuk mobil? Mobil kan lebih ke ini ya, tertarik sama siswa yang khusus yang cowok itu ya. Kenapa milih mobil nggak yang lain? Karena kan kalau pemikiran saya, mobil itu kan ketika kita yang masih anak-anak SD kan mereka tertarik nih kalau namanya mobil-mobilan, apalagi kan yang cowok nih kayak Bapak bilang kan, mobil-mobilan kan pasti anak-anak berpikirnya oh ya mobil-mobilan, mereka senang gitu. Dan pas pula Pak mobil itu bisa kita buat jadi ininya, jadi komponennya. Apalagi gitu. Mobil jeepnya sekarang lagi viral itu. Iya, dulu ingat tuh kalau ada mobil kan. Iya, lagi viral itu tinggal ditambahin garis polisi ya. Iya. Ada, kayak terus seneng gitu kan, mobil apa gitu. Kalau misal itu
buat sendiri apa dibuat secara tim sama guru-guru lain? Kita buat sendiri, Pak. Kita buat Hmm. sendiri. Makanya itu, Idenya dari Ibu Ice ya. iya Pak, idenya dari saya. Tapi Hmm. ini sudah, maksudnya waktu kemarin memang sudah sama-sama disampaikan di tim kami Kome. Jadi sama-sama bekerja sama gitu Pak. Itulah makanya saya Hmm. senangnya ada wadah Komet ini. Jadi kita boleh berbagi gitu Pak. Iya benar-benar. Itu berarti pada waktu mainnya di kelas itu nanti anak-anak bisa ini ya gantian nempel itu ya. Iya, nanti kan udah kita jelaskan yang pertama kan Pak, nanti kita buat kelompok untuk anak-anak 4, 5, 5, 5 anak-anak, nanti kita kasih gambarnya, nanti mereka yang lengketin sendiri Pak. Saya kita kasih ini, kita kasih 5 kan Pak, nanti mereka yang Hmm. maju ke depan untuk boleh ya Oke. di mana ya produsen, di mana konsumen tingkat 1, tingkat 2, Hmm. tingkat 3, bahkan yang pengurainya. Oh, berarti nempel gambarnya itu tidak ini ya, tidak berbarengan dengan warna-warna kertas ya. Mereka nempelnya murni ya, sama gambarnya aja ya. Enggak, Pak. Ini memang nanti kan kita kasihkan kertas yang ini. Ah, Nih, mereka yang milih. Ini kan pasti kan produsen nih. ya. Nah, berarti Nah, mereka harus maksudnya untuk gambarnya itu kan tidak beriringan dengan bentuk-bentuk kertas ya. Kalau enggak, misalnya Pak. beriringan dengan bentuk kertas kan mereka bisa menebak tuh, yang bulat pasti di bawah. Oh, enggak. Betul Ini nggak? Pak, enggak, Pak. Jadi anak-anak nanti yang kalau produsen mereka cari yang produsen gitu kan. Produsen itu kan tumbuh-tumbuhan. Berarti dia yang di Di bawah. lingkaran. Oke. Kira-kira ada ini nggak? Anak-anak ada yang salah atau gimana? Kalau awalnya pasti ada sih Pak. Nanti Oke. baru teman-temannya bilang, bukan di situ, bukan di situ. Oke. Nah, Ya, karena gitu. memang sekarang kalau mereka belajar itu kan kita menjadi fasilitator ya. Jadi kalau misalnya anak-anak misalnya salah, kita kembalikan lagi ke siswa tuh. Ya, mana Mm-mm. yang benar, gimana, terus mereka diskusinya bagaimana kita mungkin hanya mengarahkan pada waktu akhir ya. Ya. Selain ini ada nggak bentuknya? Bentuk apanya Kalau Pak? misalnya selain Rama ada nggak? Sudah produksi berapa tuh media pembelajaran? Banyak. Kalau kalau saya kemarin kemarin saya ambil di apa Pak? Di apa namanya? PPKN. Saya buat itu Hmm, ular tangga. Pas pulang nggak saya bawa. Jadi oke. dia berbentuk ular tangga. Saya sama juga Pak. Kardus. Saya gunain kardus, petak, atau saya buat sketsanya Pak. Petak, Hmm, kardus. Nah, baru kita buat 1 sampai 20. Itu pun kita lapisi sama kertas origami juga. Jadi angka 1, hmm. angka 2, angka 3, angka 4 sampai angka 20 sampai finish. Setelah itu nanti ketika kita main apa, Bapak tahu dadu apa sih? Ya, Kalau anak-anak yang main bola untuk yang tangga, ini ya, kocok itu ya. nah ya Hmm, benar kan? Ketika nomor dua misalnya ada tangga, naik tangga. Waktu ketika jumpa ular yang turun, itu ada namanya soal Pak. Nanti kita kasih soal, nggak ada pula fotonya. Ada nanti oke, saya nggak kasih apa-apa. soal IPS, soal PPKN, nanti mereka membaca soalnya. Setelah itu mereka menjawab dan nomor 5 misalnya materi. Ada juga materi Pak. Jadi ada namanya kantong soal sama kantong materi. Oke, Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah salah satu contoh media pembelajaran yang dari bahan-bahan bekas ya. Ini pasti sangat apa ya? Saya kira tidak mahal itu ya. Kardus ada di sekitar kita, origami juga kadang bekas-bekas dari anak kita, jadi kita juga banyak gitu ya. Terus gambar-gambar itu juga bisa di-download di internet, benar ya? Nah, kalau misalnya di total itu paling nggak nyampe 50.000 ya. Nggak sampai Pak. Origami di sini masih murah kok, lima Iya, ribu. dan itu sangat apa nilainya sangat melebihi dari harga yang di apa ditaksir tadi. Makanya bisa dibuat berulang-ulang karena kan temanya kadang per tahun ada juga. Kalau kita dilihat sains itu kan banyak temanya, Bu ya. Banyak ide-ide yang bisa kita temukan itu. Apakah ada ide dari Ibu Ici untuk apa semua tema itu mau dibuat media pembelajaran gitu agar anak-anak tertarik karena setiap hari pasti ada yang baru gitu. Harapan saya memang seperti itu Pak. Maksudnya kan kenapa ketika setiap materi kita sampaikan, ketika kita menggunakan media, memang dia alangkah lebih baik Pak. Ketika materi yang akan kita sampaikan
kita gunakan media pasti akan lebih baik. Dan harapan saya memang di kemudian hari saya boleh gitu Pak, boleh ketika nanti berbagi sama ibu-ibu hebat yang lainnya juga di sini, guru-guru hebat di sini, pas pula nanti kan ketika materinya itu ada, medianya, kita boleh sharing lagi Pak. Jadi harapan saya Oke. memang di kemudian hari ketika kita boleh mengajar, kita boleh mempersiapkan media kita gitu Pak. Ya, karena kalau kita misalnya siapkan media dari awal, dari satu buku misalnya, saya kira itu sibuknya cuma di tahun pertama. Karena misalnya itu akan berulang lagi, digulangin lagi, itu nanti biar tahun-tahun berikutnya tinggal mengulang lagi, terus kita menyediakan lagi dan sebagainya. Dan saya kira itu sangat menarik sekali. Anak-anak juga pasti akan menjadi apa ya, sangat rindu mata pelajaran sains karena memang sangat menarik. Karena selama ini kalau misalnya kita dihadapkan sama teknologi, kita pun memang kadang terlalu manja dengan teknologi dan kita tidak akrab dengan media-media yang touch ya, media-media yang bisa disentuh anak-anak, yang bisa mereka bisa lari ke depan dan ke belakang, dan kita sering terlena dengan media online, download internet, video dan sebagainya. Memang bagus, tetapi memang itu tidak bisa digunakan terus-menerus. Tapi inspirasi dari Ibu Ice nanti bisa sebagai referensi, salah satu referensi dari kita, bahan-bahan bekas untuk produk sains seperti itu ya. Oke, Ibu Ice, untuk perbincangan yang menit-menit terakhir nih, kira-kira harapannya apa sih untuk guru-guru seluruh Indonesia dari media pembelajaran seperti ini? Oke, boleh buat kita seluruh guru-guru hebat yang ada di Indonesia, boleh kita berbagi media pembelajaran kita masing-masing. Sama yang kayak disampaikan Pak Ali, boleh juga kita nanti misalnya bagi anak-anak muda atau guru-guru yang masih baru kan Pak, nanti bisa membuka channel YouTube atau apapun media sosialnya untuk boleh berbagi. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, tapi boleh dari situ kita berbagi untuk kita boleh meningkatkan supaya anak-anak kita ini ketika kita ciptakan media pembelajaran, anak-anak pasti lebih tertarik, lebih antusias, bahkan mereka lebih paham karena anak-anak itu bisa lebih paham ketika melihat secara nyata. Jadi harapan saya supaya kita guru-guru hebat tetap semangat, mari kita ciptakan media-media yang kreatif, bahkan untuk boleh kita berbagi sama guru-guru hebat yang lainnya, supaya anak-anak kita ini, perkembangan anak-anak kita apalagi yang ada di daerah kita masing-masing, supaya lebih meningkat lagi. Luar biasa ya, saya sangat mendukung 1000% ya. Jadi sebelumnya saya ngobrol sama siapa juga sama dampaknya ya, dampaknya bagus sekali karena anak-anak pasti mereka lebih rajin ke sekolah karena ada hal yang baru. Oh kemarin Ibu Ici ada ini loh, ada pembelajaran dengan mobil, mungkin hari ini ada pesawat dan sebagainya. Jadi curiosity mereka tuh lebih tinggi. Kira-kira ada nggak respon dari orang tua? Pasti ki anak-anak pulang nih, ya, pulang bercerita sama orang tua tuh. Hari ini kita bermain mobil sama Bu Ici atau gimana? Ada, bahkan mereka Pak misalnya nih kan, ketika kita udah selesai nih pelajaran kita hari ini gitu kan, dan nanti saya juga mau berbagi gitu Pak, kan apa kita kan sekarang kan ada grup namanya grup kelas kita, jadi setiap kegiatan, jadi orang tua juga membantu kita, bahkan memperhatikan setiap perkembangan anak-anak kita, karena kan dalam kita dunia pendidikan ini, hubungan kita guru dengan orang tua harus terjalin kerjasama. Jadi maka daripada itu, ketika ada kegiatan-kegiatan seperti apapun yang ada di sekolah, kayak misalnya kita kan buat media pembelajaran, kita boleh foto Pak ketika mereka mengerjakannya. Jadi kita foto, cekrik, kita foto, kita kan kita grup, ini kegiatan anak-anak kita Bapak Ibu, mereka boleh bekerja sama. Jadi kita juga menciptakan atau mengajarkan hal-hal kerjasama dari sejak jadi tidak ada perbedaannya Pak. Jadi respon orang tua pun baik, bahkan dibilang mantap Bu, kayak gitu, semangat Bu. Ada respon yang baik untuk dari orang tua kita. Itulah yang memang Ibu Ici yang kita harapkan ya. Karena memang pendidikan kita memang tidak bisa lepaskan dari orang tua, guru, pengajar dan juga sekolah. Jangan sampai apa yang kita lakukan di sekolah yang menarik itu orang tua dia tidak tahu tuh, mereka tidak tahu prosesnya.
Karena pasti juga orang tua yang di grup-grup itu juga merasa sangat bahagia sekali. Oh, ternyata anak saya juga ada gunanya nih di sekolah. Maksudnya begini, ternyata di sana juga diperhatikan. Prosesnya juga bagus. Saya nggak percuma menyekolahkan di sekolah ini seperti ini, karena memang gurunya semuanya kreatif. Jadi dampak yang mungkin pertama dikira kecil di Komet, dampaknya bagus sekali untuk guru-guru dan akhirnya berdampak sama orang tua dan juga siswa, dan akhirnya ujungnya nanti membawa nama baik sekolah. Seperti itu Ibu Ica ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu Ica atas waktunya pada siang hari ini, luar biasa Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Hari ini kita mendapatkan inspirasi baru dari Bu Ica, dan ini adalah sangat bagus sekali seandainya kita nanti bisa terapkan di sekolah masing-masing ya. Jadi mungkin saja bentuknya tidak mobil lagi, mungkin bisa dimodif ya, amati, tiru, modifikasi biar kreatif. Nanti juga bisa kontak-kontakan nih sama Bu Ica bagaimana cara buatnya, bagaimana cara mainnya dan sebagainya. Atau mungkin nanti misalnya butuh untuk cara mainnya, boleh nanti kita sharing untuk yang ikut Komet bagaimana cara buatnya dan sebagainya. Terima kasih Bu Ica pada siang hari ini. Sekali lagi salam untuk kawan-kawan semua. Masih di situ semuanya? Masih, Pak. Oh, ini kayak super tim Asahan ya. Muncul lagi dan coba muncul di layar semua, ada di sana. Oh, luar biasa Asahan nih. Mantap ya, ini sebagai contoh nih Bapak Ibu ya, selalu ngumpul dan produktif ini ya. Nanti lain kali kalau ada produk lagi boleh deh kita bincang ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua untuk seluruh Indonesia dan juga dari Kabupaten Asahan yang luar biasa pada siang hari ini atas kehadiran di Komet Talks, Komet Pusat, dan ini sangat program yang sangat bagus sekali untuk kita berdayakan biar nanti anggota punya kesempatan berbicara dan ngobrol bareng sebelum mereka mengasih materi-materi seminar di hal-hal yang lain seperti itu. Terima kasih Bu Ica atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya bersama Komet. Selamat siang dan luar biasa, semangat dan tetap kreatif.